Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang dirahmati Allah. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Tazkiyatun Nufus, penyucian jiwa dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita sekarang sampai pada pembahasan tentang keajaiban hati. Pada pertemuan sebelumnya atau pekan lalu kita sudah membahas tentang pintu-pintu syaitan. Jadi yang dimaksud dengan pintu-pintu syaitan adalah sifat-sifat buruk manusia. Sifat-sifat buruk manusia inilah yang merupakan pintu-pintu syaitan yang masuk ke dalam hati kita, yang dengannya itu syaitan akan menguasai hati kita. Kalau hati kita sudah dikuasai, kita akan mudah diombang-ambing oleh syaitan. Kita akan mudah diarahkan oleh syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai syaitan itu menguasai hati kita sehingga kalau sudah hati kita dikuasai, maka hati kita ini akan menjadi buruk, menjadi rusak, ya, hati akan menjadi mati, hati akan menjadi jelek, sehingga anggota-anggota tubuh yang lainnya, mata, tangan, telinga, kaki, tangan, dan seterusnya, lisan, itu juga akan menjadi buruk. Ya, karena hati telah dikuasai oleh syaitan, dan hati itu ibarat raja, pemimpin. Kalau raja, pemimpin yang buruk, maka prajurit akan juga menjadi buruk. Begitu juga kalau hati kita buruk, maka seluruh anggota tubuh kita akan menjadi buruk karena diperintah, diarahkan oleh sang raja yang buruk, sang pemimpin yang jelek. Oleh karena itulah, maka bagaimana cara kita mengatasi agar setan tidak lewat dari pintu-pintu tersebut? Maka tidak ada jalan lain, kita harus menutup pintu-pintu tersebut. Pintu-pintu setan itu kita tutup, ya, serapat-rapatnya, sekuat-kuatnya, dengan membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Ya, jadi dari sifat-sifat yang tercela yang sudah kami sebutkan, jelaskan pada pertemuan yang lalu, sifat hasad, serakah, tamak, cinta dunia yang berlebihan, suka marah, lebih mendahulukan syahwat, ya, keras hati, kasar, ya, dan yang lain-lainnya itu, ini harus kita bersihkan dari sifat-sifat yang buruk ini. Ya, kita harus bersihkan dari sifat-sifat yang buruk ini agar pintu-pintu setan itu tertutup, agar setan tidak bisa masuk ke dalam hati kita karena kita sudah menutup pintu-pintu tersebut. Ini ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya, jadi tatkala kita sudah bisa berlepas diri daripada sifat-sifat yang buruk ini, kita sudah membersihkan dari sifat-sifat yang buruk ini, tentu setan tidak akan bisa menguasai hati kita. Setan tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita. Karena apa? Karena pintu-pintu setan itu sudah tertutup, ya, dengan cara kita tadi membersihkan penyakit-penyakit hati dari penyakit atau sifat-sifat buruk dari hati kita sudah kita bersihkan. Namun yang tersisa bagi setan hanyalah sambaran-sambaran, ya, sambaran-sambaran dari setan itu, ya, atau lintasan-lintasan yang buruk yang diserang, yang diberikan, yang di yang mana setan memberikan lintasan-lintasan yang buruk, ya, tetapi sekali lagi setan tidak bisa menguasai hati kita. Dia hanya bisa ibaratnya cuma menyambar saja, begitu saja tanpa adanya penguasaan, ya. Artinya dia bisa menyerang, kemudian mundur, menyerang, mundur, setan begitu. Karena apa? Karena kita sudah bisa menutup pintu-pintu itu. Yang sangat dikhawatirkan adalah tatkala pintu itu tidak tertutup atau terbuka lebar-lebar, itu yang berbahaya. Tetapi selama kita sudah bisa menutup pintu itu dengan membersihkan hati-hati kita yang dari penyakit-penyakit hati, dari sifat-sifat yang buruk, maka insya Allah yang ada setan hanya bisa memberikan kepada kita, menghembuskan kepada kita, ya, hanya memercikkan kepada kita percikan-percikan lintasan-lintasan yang buruk, ya, atau serangan-serangan yang tidak bisa menguasai hati-hati kita, ya.
Dan ini lintasan-lintasan yang buruk ini, yang mana setan tidak bisa menguasai hati kita, ini bisa kita cegah dengan berzikir kepada Allah. Ya, cukup dengan senjata zikir. Ya, kalau kita berzikir kepada Allah, maka setan akan mundur. Kan begitu dia, setan itu. Kalau kita berzikir kepada Allah, maka setan itu akan menjauh dari hati kita. Tetapi kalau kita tidak berzikir kepada Allah, maka setan itu mendekat kepada hati kita, lalu dia menghembuskan lagi godaan-godaannya, bisikan-bisikannya, dan seterusnya. Yang kedua, setelah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar setan tidak bisa mendekat pada hati kita, maka kita harus penuhi, hidupkan hati kita dengan ketakwaan. Maksudnya apa? Dengan adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus berkomitmen, berkonsisten menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita harus isi hati kita dengan ketakwaan. Ya, dengan ketakwaan itu kita takut kepada Allah tatkala kita tidak menjalankan perintahnya, tatkala kita terjerumus dalam perbuatan dosa. Kalau sudah kita senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, dan kita isi hati kita dalam ketakwaan, ya, dalam konsisten dan komitmen terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larang-larangannya, maka insya Allah setan tidak akan bisa mendekat ke hati-hati kita. Kemudian, permisalan setan itu sama seperti anjing yang kelaparan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, bahwasanya permisalan, perumpamaan setan itu ibarat anjing yang lapar. Kita ketahui bersama bahwasanya anjing yang lapar itu, ya, pasti dia ingin mencari makanan. Maka dia akan, kalau ada kita ada di sekitarnya, maka dia akan mendatangi kita dan dia akan menjulurkan lidahnya agar kita bisa memberikan makanan kepadanya. Tetapi seandainya tidak ada makanan ada di tangan kita, maka dengan kita mengusir dia dengan ucapan, dia akan pergi. Kenapa? Karena tidak ada makanan. Ya, dia punya insting juga, ya, karena tidak ada makanan dia akan pergi dengan ucapan kita mengusir dia. Tetapi jika ada makanan di tangan kita atau bersama dengan kita, meskipun kita usir dia dengan ucapan, dia tidak akan pergi. Kenapa? Karena makanan itu masih ada bersama kita. Iya. Dia akan pergi tatkala kita sudah memberikan makanan. Iya. Sama juga dengan setan itu. Iya. Kalau kita masih membuka pintu setan itu lebar-lebar untuk masuk ke dalam hati kita, maka setan itu akan mudah masuk meskipun kita berupaya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena sifat-sifat buruk kita masih terbuka, masih ada dalam diri kita, maka setan akan mudah untuk, ya, tidak cukup dengan sekedar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Iya. Tetapi jika pintu-pintu itu tertutup, ya, sifat-sifat buruk itu sudah tidak ada dalam diri kita, kita berupaya untuk mengikisnya, menghabiskannya, membersihkannya, maka cukup dengan berzikir kepada Allah, kita ingat Allah Subhanahu wa taala, maka setan itu akan pergi dia. Tidak bisa mendekat. Karena apa? Karena pintu sudah tertutup. Yang kedua, kita tambah lagi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatal Islam, azakumullah, ya, yang perlu kita pahami bersama dalam masalah ini. Iya. Jadi sekali lagi, ya, maka hendaklah kita mengisi hati-hati kita dengan zikrullah, dengan ketaatan kepada Allah, dengan rasa takut kepada Allah, maka setan tidak akan bisa mendekatinya. Iya. Namun sebaliknya, jika hati kita ini penuh dengan hawa nafsu, ya, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka, ya, apa yang terjadi, ya, maka setan akan mudah masuk. Apatah lagi kalau sifat-sifat buruk kita itu ada dalam diri kita, maka setan akan mudah masuk lewat pintu-pintu sifat-sifat yang buruk itu, sehingga setan pun dapat menguasai diri kita. Sebagai contoh misalnya, kalau kita melaksanakan salat, ya, apa yang terjadi karena setan sudah menguasai diri kita, maka kita pun di dalam salat pun tidak konsentrasi, tidak khusyuk. Akhirnya kita mengingat ini, mengingat itu, dan seterusnya. Karena apa? Karena setan telah menguasai diri kita. Ini. Adapun lintasan-lintasan pikiran, lintasan-lintasan bisikan-bisikan, ya, atau sekedar lintasan-lintasan pikiran atau bisikan-bisikan itu yang muncul
pada saat kita sholat, ya, maka itu adalah hal-hal yang dimaafkan selama itu tidak terus-menerus kita mengikutinya. Ya, misalnya dalam sholat tiba-tiba kita terpikir ini, ya, kita berupaya untuk meninggalkannya. Ya, tidak larut dalam bisikan-bisikan itu, pikiran atau lintasan-lintasan tersebut, ya, yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah sholat. Ya, kita harus tinggalkan segera, ya, karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sholat ini adalah komunikasi kita dengan Allah, penghambaan kita kepada Allah, maka tidak sepantasnya kalau kita campuri dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Ya, ini ikhwat Islam azakullah, artinya ya janganlah kita larut dalam pikiran-pikiran itu, bisikan-bisikan itu, tapi kita harus lawan, kita kembali lagi konsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah janganlah kita ada keinginan keras untuk mengikuti langkah-langkah syaitan, untuk mengikuti bisikan-bisikan syaitan, tapi kita melawan. Ya, ibaratnya kalau kita terjatuh kita bangkit lagi, jangan kita terjatuh lalu kita terlena mengikuti sampai kita terjatuh, ya, kita tidak bisa bangkit lagi, ya, maka inilah yang satu kesalahan yang ada pada diri kita. Ini ikhwatal Islam azakullah. Jadi sekali lagi, ya, pentingnya kita memperbaiki hati kita, membersihkan hati kita, menutup pintu-pintu setan, membersihkan perangai-perangai yang buruk dalam diri kita, banyak beristighfar kepada Allah, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bermuhasabah, merasa diri kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini semua dengan memperbanyak zikir kepada Allah, menyebut nama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita komitmen dan konsisten terhadap ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya, maka insya Allah syaitan tidak akan bisa menguasai kita. Ini ikhwatal Islam azakumullah yang harus kita pahami bersama. Kemudian yang berikutnya, ikhwatal Islam azakumullah, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, yaitu doa yang bagus kita baca ini, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hati kamu di atas agamamu. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya musuh kita yang terbesar adalah syaitan, syaitan dari jin dan manusia. Syaitan dari jin tidak kelihatan, tetapi dia musuh yang nyata, yang menggoda kita, yang akan menjerumuskan kita kepada jurang api neraka. Oleh karena itulah tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karena itu janganlah kita lupa untuk berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, meminta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara dengan berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ini doa yang diajarkan Nabi kepada kita. Maka hendaklah kita baca ini setiap saatnya, setiap harinya. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikan hati, kuatkanlah hati kami di atas agamamu. Ya, jadi yang bisa menguatkan, mengokohkan hati kita di atas agama Islam ini, sehingga kita komitmen dan konsisten sampai akhir hayat kita di atas agama yang benar ini, tidak terombang-ambing dengan godaan syaitan yang terkutuk, hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja yang menguatkannya. Oleh karena itu janganlah kita lupa untuk mengadukan diri kita kepada Allah, kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan, yang mengokohkan hati-hati kita di atas kebenaran. Begitu juga doa yang lainnya yang mirip-mirip juga yang tadi, ya musarrifal qulub isrif qulubana ila ta'atik. Wahai zat yang mengarahkan hati-hati kami, maka arahkanlah hati-hati kami kepada ketaatanmu. Ya. Jadi hati kita ini kan berbolak-balik, dinamakan hati karena berbolak-balik. Iya, terkadang kita malas, terkadang kita rajin, terkadang kita beriman, terkadang kita kurang beriman dan seterusnya. Maka kita minta agar hati kita diarahkan, dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ketaatannya, menuju kepada jalannya. Iya, tanpa arahan dari Allah, tanpa bimbingan dari Allah, tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan andalkan diri kita, tetapi andalkanlah Allah Subhanahu wa taala. Akuilah kita adalah orang yang lemah, orang yang tidak ada daya dan upaya, la haula wala quwwata illa billah.
tidak ada daya dan upaya kekuatan melainkan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatal Islam azakullah. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, "Masalul qalbi kamasali rishatin bi ardin qalatin tuqlibuha riyah." Ya, perumpamaan hati seperti perumpamaan sebuah bulu, ya, sebuah bulu yang ada di sebuah tanah yang tandus lalu ditiup oleh angin, diombang-ambing oleh angin ke sana kemari. Begitulah hati kita, begitu lemahnya, ibarat bulu yang kena angin dia akan terombang-ambing ke sana kemari. Begitulah hati kita. Ya, kita akan diserang oleh setan, hawa nafsu kita dan seterusnya. Maka tentu yang bisa menguatkan, mengokohkan hati kita, mengarahkan kepada kebenaran, kepada agama yang benar, kepada agama Islam hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul Islam azakullah yang harus kita pahami bersama. Kemudian dalam kitab ini disebutkan hati itu ya berkaitan tentang komitmen dan konsistennya di atas kebaikan ataupun keburukan, atau di antara keduanya, keburukan dan kebaikan itu ada 3 kata para ulama seperti disebutkan dalam kitab ini. Yang pertama adalah hati yang dipenuhi dengan ketakwaan, hati yang dipenuhi dengan keimanan, hati yang dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang dibersihkan dengan usaha untuk membersihkannya. Ya, dengan berzikir, banyak-banyak mengingat Allah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bermuhasabah. Inilah hati yang hidup, hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang dipenuhi dengan iman dan amal, ya, yaitu dengan membersihkannya dari akhlak-akhlak yang buruk, ya, sehingga apa yang terjadi, sehingga yang menguasai hati kita bukanlah syaitan tetapi malaikat yang memberikan bimbingan kepada kita, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hati yang hina, hati yang dipenuhi dengan hawa nafsu, hati yang kotor, hati yang penuh dengan penyakit-penyakit hati, ya, sifat-sifat yang buruk, ya, yang terkontaminasi dengan akhlak-akhlak yang rendah, ya, sehingga apa yang terjadi, ya, sehingga membuat kerajaan setan semakin leluasa untuk menguasai hati kita, ya, sehingga apa yang terjadi, kekuasaan keimanan itu semakin lemah, ya, sehingga hati kita dipenuhi dengan asap-asap, ya, dipenuhi dengan hawa nafsu, ya, sehingga cahayanya hilang. Kita lihat, ya, sehingga apa yang terjadi, ya, dengan hati ini, apa yang terjadi karena sudah dipenuhi dengan hawa nafsu dan seterusnya, setan telah menguasainya, maka wejangan-wejangan, nasihat-nasihat dia tidak lagi bisa bermanfaat baginya. Ya, disampaikan nasihat tetap saja dia langgar, diingatkan tetap dilanggar, ya, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Inilah yang terjadi, ya, matanya sudah tertutup, hatinya sudah susah lagi untuk terbuka dan seterusnya. Yang ketiga, hati yang terombang-ambing, terkadang dia berbuat kebajikan, terkadang dia dipenuhi dengan hawa nafsu, terkadang dipenuhi dengan ketakwaan. Ini yang terombang-ambing, ya, ikhwatul Islam azakullah. Oleh karena itulah maka kita berupaya untuk sedapat mungkin untuk memiliki hati yang pertama yang dipenuhi dengan ketakwaan. Tapi seandainya tatkala kita masih berada di hati yang ketiga ini, yaitu terombang-ambing, maksudnya adalah terkadang kita berbuat kebaikan, terkadang berbuat keburukan, tetapi kita berupaya bagaimana hati kita ini ya bisa betul-betul konsisten dan komitmen berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus kita lawan. Ya, tatkala kita terjerumus dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, karena kita adalah manusia biasa, jangan kita biarkan dalam kesenangan kemaksiatan itu, jangan kita biarkan setan itu sampai mengalahkan kita, sehingga kita pun tidak bisa bangkit. Tatkala kita terjatuh, maka segera kita bangkit. Tatkala kita bersalah, segera kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul Islam azakullah, ya. Janganlah kita pernah berputus asa, ya, karena kita manusia biasa. Janganlah kita pernah berputus asa, pesimis dalam menghadapi hidup ini. Tentu tantangan kita betul berat, besar, karena setan yang tidak nampak, ya, setan jin yang menggoda kita dimanapun kita berada. Ada juga setan manusia yang mengajak kita, yang mempengaruhi kita kepada perbuatan-perbuatan buruk.
belum lagi dalam diri kita hawa nafsu kita begitu berat, kita punya tantangan, tetapi ini harus kita lawan. Jangan kita pernah menyerah. Ya, jangan kita pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan hati kita dengan ketakwaan, dengan zikir kepada Allah, dengan muraqabah, bermuhasabah, introspeksi diri kita. Kita senantiasa mendengarkan, ya, sungguhnya tidak ada yang bisa memperbaiki diri kita kecuali diri kita sendiri. Itulah yang akan memperbaikinya, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah satu kaum, suatu orang, satu kampung dan seterusnya kecuali orang itu mau mengubah dirinya sendiri. Oleh karena itu janganlah kita terlena dalam kesesatan, dalam kemaksiatan. Janganlah kita berputus asa, janganlah kita pernah menyerah. Tatkala kita terjatuh, tatkala kita jauh dari agama Allah, harus kita kembali, harus kita bangkit, harus kita lawan. Ya, bahwasanya ini adalah godaan syaitan, ini adalah godaan hawa nafsu dan seterusnya. Kita harus senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha, dengan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada keinginan untuk berbuat kebajikan, keinginan untuk membersihkan diri kita, maka insya Allah Allah akan mudahkan segala keinginan kita itu. Yang penting ada keinginan dulu untuk berbuat baik, ada usaha dulu untuk berbuat kebajikan. Insya Allah Allah akan berikan jalan-jalan kemudahan. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Ikhwat Islam, azakumullah, intinya adalah hati perlu kita jaga. Sebagaimana kita menjaga harta kita, menjaga fisik kita dengan sebaik-baiknya, maka menjaga hati itu lebih besar lagi porsinya untuk kita beri perhatian. Karena hati ini sangatlah berbahaya kalau hati kita dikuasai oleh syaitan, kalau hati kita ditundukkan oleh syaitan, hawa nafsu kita, maka apa yang terjadi? Kita akan tidak mengenal kebenaran, kita akan mudah untuk melakukan keburukan, kita akan susah untuk berakhlak-akhlak yang baik. Oleh karena itu perhatikan hati kita, bermuhasabalah, introspeksilah, beristighfarlah bersama dengan orang-orang yang baik kita. Ya, mari kita senantiasa mendengarkan nasihat-nasihat agama, pesan-pesan agama, senantiasa kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita mau memperbaiki diri kita yang untuk lebih baik lagi daripada hari-hari sebelumnya, insya Allah dengan niat-niat yang baik, kesabaran, keikhlasan, ketulusan, kejujuran, insya Allah Allah SWT akan mudahkan segala langkah-langkah kita. Demikianlah pemaparan singkat terkait tentang keajaiban hati. Ya, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya biar sedikit. Mudah-mudahan ada kesannya, kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kesalahan yang benar hanyalah milik Allah, kesempurnaan milik Allah, kesalahan dan kekurangan dari kami pribadi ataupun godaan syaitan yang terkutuk. Kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.